Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita berikan yang terbaik buat Bapa kita pada pagi hari ini. Dia ada di antara kita, oleh sebab itu mari bersama-sama kita sapa dia. Kita panggil namanya, kita katakan, Bapa, ku naikkan syukurku padamu. Bapa, Bapa. Bersama kita panggil Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Mari bersama kita sapa Bapa kita. Dia ada di tempat ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah. Sekali lagi kita katakan Bapa. Kita panggil Bapa kita. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar setiamu dan kudus namamu, Bapa. Kami mau selalu puji Engkau, Tuhan. Oh, sungguh kami merasakan besar setiamu dalam hidup kami. Di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Biarlah kami setiap hari selalu memuji. Kami selalu membesarkan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat setiamu di dalam hidup kami, Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita akui sungguh besar dan kudus namamu, Tuhan. Besar dan kudus namamu, ya Tuhan.
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari buat kita yang mengasihi Tuhan pada pagi hari ini, kita nyatakan syukur kita, kita nyatakan cinta kita kepada Bapa kita. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang sungguh begitu setia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Setiap hari kami boleh menikmati kasih Tuhan yang baru. Setiap hari kami boleh melihat penyertaan yang sempurna di dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh menikmati mujizat demi mujizat. Kami boleh menikmati keajaiban demi keajaiban yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang begitu baik bagi kami. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada yang bisa menggantikan-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada di tempat ini, sungguh itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami mau lebih lagi Tuhan mengagungkan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan mau bersorak dan bersyukur bagi-Mu, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu? Amin. Kalau kita kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari sama-sama dengan penuh sukacita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita, amin. Kita senangkan hati Tuhan kita pada hari ini karena Dia ada di tempat ini. Mari bersama kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya. bersyukur pada pagi hari ini? Kalau saudara bersyukur, pasti di dalam hatinya ada sukacita yang mengalir keluar dan terpancar dari wajah saudara. Coba dilihat kanan kiri saudara, ada senyumnya tidak? Ada sukanya tidak? Kalau tidak ada, mari bersama kita katakan, ayo kita bersukacita, kita bersorak lebih lagi bagi Tuhan, amin. Mari kita berikan pujian bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Setiap hari ada saja hal baru yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan untuk itu kita harus selalu bersyukur karena Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, jangan pernah tutup mulutmu, tapi selalu buka mulutmu untuk memuji Tuhan. Kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan kita berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Nya tidak berkesudahan. tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Bapak-bapak saudara, baru setiap pagi. mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kita angkat pada Tuhan. Kita syukuri segala rahmat yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Saudara, sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Setiap hari Dia baik buat kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saja kita semua pagi ini untuk lebih lagi kita serukan bahwa Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Sungguh karena kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kita. tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Setiap pagi rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita lebih lagi. Kita besarkan nama Tuhan. Karena sungguh hanya Dia saja yang layak untuk kita tinggikan. Hanya Dia
saja yang layak untuk kita agungkan di dalam hidup ini. Mari bersama kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Sungguh Tuhan kami mengakui Adil dan Allah yang adil, Allah yang benar di dalam hidup kami. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sungguh Dia yang layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh Dia Allah yang besar, Allah yang selalu layak untuk kita puji. Besar dan ajaiblah karyamu. Terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia Sekali lagi kita katakan,
satu-satunya Raja yang harus kita tinggikan, yang harus kita agungkan di dalam hidup kita. Gloria, mari bersama kita berikan yang terbaik bagi Raja kita. Sungguhnya Dialah Allah di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Oh Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Sungguh ku merasakan Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Jiwaku bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Jiwaku bersuka karena keajaiban-Mu. Ku bersyukur Bapa. Sungguh Engkaulah Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada setia bersamaku. Haleluya, haleluya. Sungguh segala pengagungan hanya bagi-Mu. Yesus, Engkaulah satu-satunya yang ada di dalam hati kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang kami puja. Hanya Engkau yang kami muliakan. Oh segala makhluk tunduk di hadapan-Mu. Engkau Raja yang Maha Kuasa. Oh haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh punya Allah yang seperti-Mu. Kami boleh menjadi anak-Mu. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa bagi kami. Dan kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam hidup kami. Gloria, haleluya, haleluya. Yesus, kami puja ya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Ya Yesus, berdiri
yang kita puji di dalam hidup kita. Yesus, kami puja, Engkau yang kami sembah sebagai Raja. kami sembah sebagai Raja. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Mari kita penuhi hadiratnya dengan sembah dan pujian kita. Sembah dan puji nurani kata-Mu. Sembah dan puji nurani kata-Mu. Sembah dan puji nurani kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nurani kata-Mu. Oh, sembah dan puji. Nurani kata-Mu. Sembah dan puji nurani kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh Dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Sekali lagi kita akui Dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sungguh tidak ada yang lain Bapa. Hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan kami. Hanya Engkau lah satu-satunya Raja di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Sudah kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Maka biarlah Roh Kudus lebih lagi Kau kerjakan hati kami. Kami rindu Tuhan, mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga pada saat benih firman-Mu itu ditabur, firman itu akan tertanam dengan baik di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman itu akan bertumbuh. Dan firman itu akan melakukan revival di dalam hidup kami. Dan firman itu akan mengerjakan hidup kami untuk lebih lagi membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus, ini kami arahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya boleh merasakan indahnya Tuhan di tempat ini. Walaupun mungkin kita sedikit ya, tetapi kehadiran Tuhan itu nyata. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir, kata Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyadari, ketika kita berada di tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat setiap kita, Dia tahu setiap kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Dia melihat dan Dia tahu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang ingin membangun sebuah rumah, maka dia akan membuat yang namanya sebuah perencanaan. Ya, perencanaan ini harus matang, harus diperhitungkan dengan benar. Dia akan mulai membayangkan rumah idamannya seperti apa. Lalu dia membuat perhitungan, kira-kira uangku ini cukup enggak untuk membangun rumah ini. Sebab kalau uangnya hanya segini dan aku mengidamkan sebuah rumah yang besar, yang mewah, dengan semua peralatan yang hebat gitu ya. Kira-kira cukup enggak? Tapi cuma segini. Artinya apa? Kalau seseorang ingin membangun, dia akan perhitungkan cukup apa enggak. Sebab kalau tidak cukup, maka rumah itu tidak akan pernah jadi. Rumah itu akan mangkrak dan rumah idaman tetaplah hanya sebuah impian.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kata firman Tuhan buat kita hari ini? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Bersama kita akan membacanya. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 23. Ya, bersama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang telah Dia katakan selama Dia berada di bumi. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia pada pertama kalinya itu telah dinubuatkan. Ya, dan semuanya telah terjadi. Dan tinggal satu ini yang kita sedang tunggu saat ini, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Dan Paulus, Silvanus, dan Timotius menulis surat kepada jemaat Tesalonika dan mereka mengharapkan, mendoakan semoga roh, jiwa, dan tubuh dari jemaat Tesalonika baik-baik adanya. Ya, di dalam ayat 23 tadi dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Katakan bersama saya, terpelihara sempurna. Sekali lagi, terpelihara sempurna. Sempurna artinya jempol. Sempurna artinya tidak ada cacat. Tubuh, jiwa, dan roh. Atau roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Saya rasa kalau untuk tubuh yang kelihatan ini, di mana ada organ-organ di dalam tubuh kita, ada panca indera, mata, hidung, telinga, lidah, kulit, ya, kita rawat dengan baik. Dengan cara bagaimana? Kita pasti makan makanan yang bergizi, kita punya waktu tidur yang cukup, kita punya waktu untuk berolahraga. Supaya apa? Tubuh ini sehat. Bagaimana dengan jiwa? Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, dan ada kemauan. Pikiran kita kembangkan dengan cara apa? Kita bersekolah, kita rajin belajar supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa membedakan yang baik dan buruk kita bisa melakukan ini. Artinya pikiran kita terus kita kembangkan dengan cara rajin belajar. Berhenti belajar itu tidak bagus. Akan membuat otak kita menjadi buntu. Akan membuat otak kita menjadi tidak berkembang. Walaupun sudah tua tidak masalah. Teruslah belajar. Belajar dan belajar. Saya teringat waktu SD ya, kami diajari oleh guru kami, ada seorang bapak pendidikan yang punya semboyan di dalam hidupnya. Long life education, artinya apa? Belajar itu seumur hidup. Tidak peduli, muda, remaja, lansia, semua kita harus punya semangat untuk belajar supaya pikiran kita selalu terasah. Mengapa ada banyak orang cepat pikun? Karena malas belajar. Ya, oleh karena itu kita pacu diri kita supaya pikiran kita sehat. Bagaimana dengan perasaan? Oh, perasaan kita pun harus dijaga. Tersinggung dikit mutung, betul apa enggak? Tersinggung dikit marah-marah. Kalau ada yang menggores perasaan ini, rasanya gimana gitu ya? Ingin rasanya gitu ya. Jiwa, tubuh kita perhatikan, ya. Kita perhatikan secara maksimal. Ada satu bagian yang rasanya itu kurang diperhatikan. Dan satu bagian ini justru menjadi inti daripada kehidupan kita. Yaitu bagian roh. Ya, bagian roh ini juga harus kita perhatikan. Kita menghabiskan banyak uang. Kita menghabiskan banyak waktu untuk yang jasmania, untuk yang lahiria, untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Kita pergi rekreasi, kita pergi kemana-mana untuk menyenangkan jiwa kita, kemauan kita. Kalau kemauanku tidak terpenuhi rasanya galau terus kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu adalah bagian dari jiwa.
Jadi tubuh dan jiwa selalu mendapatkan prioritas yang lebih daripada yang roh. Manusia kita terdiri dari 3 bagian. Itu yang Alkitab ajarkan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini adalah bagian inti daripada kehidupan kita. Ya, tetapi kenapa kita tidak bisa mempunyai waktu untuk memperhatikan roh kita? Padahal ini adalah bagian yang sangat penting. Roh inilah yang bisa membuat kita peka akan Tuhan. Roh inilah yang membuat kita punya kesadaran akan Tuhan. Roh inilah yang memampukan kita untuk menyerap apa yang Tuhan katakan buat kita. Kalau manusia, roh kita itu tidak sehat atau tidak baik-baik saja, westalah. Apapun yang dikatakan Tuhan lewat. Tidak bisa ditangkap dengan baik. Sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, maka makanan, nutrisi yang dimasukkan ke dalamnya akan dapat diserap. Sehingga terjadi yang namanya pertumbuhan. Tapi kalau tubuh kita sakit, akan ditolak. Tidak mau, tidak selera. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan manusia roh kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada hari ini, biarlah ini juga menggugah hati kita supaya kita memelihara keadaan diri kita, manusia kita ini secara sempurna. Kita pelihara tubuh kita pelihara jiwa kita, dan kita pelihara roh kita dengan sempurna. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, hidup kita ini, manusia kita ini, ada yang namanya manusia lahiriah dan ada yang namanya manusia rohania. Ya, Paulus mengistilahkan di situ bahwa manusia batiniah. Manusia batiniah ini sama dengan manusia roh. Ya, Paulus mengingatkan kita apa yang perlu diingat. Yang kita prioritaskan yaitu keadaan lahiriah, yaitu tubuh dan jiwa itu hanya sementara. Katakan sementara. Katakan sementara. Yang terlihat ini hanya sementara. Suatu saat akan berada di 2x1 kaplingnya. Perhatikan. Yang kelihatan tubuh, jiwa akan berakhir. Manusia roh itu yang tidak kelihatan. Itu yang namanya manusia batiniah, ini tidak kelihatan. Tetapi saya mau katakan ini bersifat kekal. Saudara mau pilih mana? Pilih yang sementara atau pilih yang kekal? Kekal itu artinya abadi. Yang sementara ini akan berakhir. Saya katakan tadi 2x1 kaplingnya. Stop sampai di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat kita berada di dalam dosa. Alkitab mengajarkan. Hati kita cenderung kepada hal-hal yang jahat. Dan bahkan bukan itu saja. Ketika kita masih berada di dalam dosa. Roh kita mati. Manusia roh kita mati. Kenapa? Karena mati itu makanya dia tidak menginginkan melakukan hal-hal yang baik. Kalau toh dia melakukan hal yang baik itu pencitraan.
Itu hanya untuk dilihat oleh orang lain. Ya, seperti itu. Karena itu mari pada hari ini kita mulai memperhatikan yang tidak kelihatan. Yaitu manusia roh kita. Kenapa? Karena pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, Alkitab berkata bahwa Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus itulah yang menghidupkan manusia roh kita. Roh yang mati tadi, yang tidak punya kepedulian kepada Tuhan, yang hidupnya hanya melakukan kejahatan semata-mata, itu dihidupkan oleh Tuhan. Ketika rohnya dihidupkan, bukan saja itu, Roh Kudus pribadi Allah ketiga tinggal di dalam diri orang percaya. Untuk apa? Untuk apa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya? Tuhan Allah tahu manusia yang diciptakannya, manusia yang masih terbatas, wong ciptaan kan gitu. Karena itu apalagi manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga natur dosa itu akan terus ada. Karena itu Roh Kudus diberikan pada saat kita percaya dan terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita secara pribadi, Roh Kudus masuk, tinggal di dalam manusia batiniah kita. Roh kita dihidupkan dan pada saat roh kita dihidupkan, kesadaran akan Allah mulai muncul, ya, kepedulian akan Tuhan mulai ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pastikan. Sekali lagi saya mau katakan pastikan, engkau sudah percaya Yesus? Engkau sudah terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu? Kalau sudah kau lakukan, percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam dirimu. Roh Kudus ini ada tugasnya. Tugasnya apa? Menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mendorong kita makin mendekat kepada Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk memberikan kekuatan di saat kita lemah, tetapi lebih daripada itu membawa kita untuk makin dan makin mendekat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus itu pula yang akan mengingatkan segala kebenaran yang kita dengar supaya hidup kita ini bisa mencerminkan Kristus. Seperti itu. Ya, itu tugas Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena itu penting, percaya Yesus, terima Yesus secara pribadi, dan Alkitab berkata engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Dialah yang akan terus membawa engkau untuk masuk ke dalam kebenaran, menerima seluruh kebenaran, dan bahkan makin mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, siapa orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka adalah orang-orang yang taat. Di dalam Alkitab dijelaskan, saya minggir sedikit ya. Percaya, dibaptis, diselamatkan. Itu yang Alkitab katakan. Kita baca ya sebentar, Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Ya ini, kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, stop dulu, ia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada murid-muridnya. Oke, diulangi 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa, perhatikan ya, siapa yang percaya dan dibaptis. Stop dulu, kata penghubungnya di situ adalah dan. Kata yang di ini, yang di belakangnya kata dibaptis tidak bisa dihilangkan. Ini bukan atau, ya, ini bukan kata atau, tapi dan. Berarti dua yang harus dilakukan bersama-sama. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis, lanjut, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu sebabnya saya katakan tadi, pastikan dirimu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh diselamatkan atau belum? Jangan rasa-rasanya. Halo? Jangan main perasaan. Rasanya aku sudah diselamatkan. Ya, rasanya bukan rasanya. Tetapi pastikan
Ya, engkau sudah percaya Yesus, bagus. Lanjutkan, beri dirimu dibaptis. Ya, maka engkau akan diselamatkan. Di dalam bagian lain di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus berkhotbah dengan berapi-api kepada orang-orang Yahudi. Setelah dia berkhotbah, orang-orang bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Haleluya. Jadi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus melakukan ketaatan memberi diri dibaptis sudah selamat. Dan di dalam dirimu ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus dengan tugas-tugas yang tadi menuntun engkau kepada segala kebenaran, mendorong engkau untuk membangun manusia rohmu, mendorong engkau untuk makin hidup mendekat dengan Tuhan. Ini dia. Namun, ya, manusia roh itu perlu dibangun. Tadi saya katakan seseorang yang ingin membangun pasti membuat perencanaan. Rencanakan engkau membangun rumah rohanimu. Rencanakan engkau siap untuk membangun manusia rohmu. Ingat, manusia batiniah, manusia roh itu bersifat kekal. Semua yang lahiriah akan berakhir, tetapi manusia roh kita akan masuk di dalam kekekalan. Karena itu prioritaskan. Prioritaskan yang satu ini. Iblis tahu loh itu. Iblis sangat tahu. Kalau kita getol dengan membangun manusia roh ini, maka kita akan menjadi pribadi yang sehat, yang kuat secara rohani, yang mampu mengatasi segala keadaan di dunia ini. Saya mau katakan, yang supranatural itu sangat mempengaruhi yang natural. Sesuatu yang rohani itu sangat menolong kita menghadapi kehidupan sehari-hari yang kelihatan ini. Ya, yang tidak kelihatan itu sangat mempengaruhi yang tidak kelihatan sangat mempengaruhi yang kelihatan. Kalau saudara memiliki manusia roh yang sehat dan kuat, engkau akan menjadi raksasa rohani. Dan pada saat engkau menjadi raksasa rohani, apapun masalah di dunia, sebesar apapun, setinggi apapun, raksasa-raksasa masalah dalam dunia ini, engkau pasti bisa mengatasinya. Kenapa? Ingat, di dalam rohmu ada Roh Kudus. Dan Rasul Yohanes di dalam suratnya, di dalam Injil 1 Yohanes, di sana dia katakan sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Masalah-masalah itu adalah duniawi. Ketika engkau memperkuat manusia rohmu sehat dan kuat, maka engkau bisa melawan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya. Tadi saya katakan, orang sakit enggak doyan makan. Wes salah, Mbok Kasios itu ya, ada sakit di ranjang kayak gini, yang ditanyakan biasanya apa? Mau makan apa? Ya, dibawa ke sate, dibawa ke capcay, dibawa ke ayam goreng, dibawa ke nasi goreng, semua yang enak-enak. Tahu orang sakit bilangnya apa? Godek-godek, gak doyan. Ya, manusia yang rohnya mati atau sakit, dia tidak doyan hal-hal yang berbau rohani. Perhatikan dan selidiki dirimu. Apakah saat ini rohmu sehat atau sakit? Kalau rohmu sakit, tidak doyan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Ke gereja, iya, tapi pikirannya kemana-mana. Ke gereja, iya, rajin, iya, betul, kelihatannya. Tetapi tidak fokus. Dengar firman Tuhan, iya. Ditanya sama temannya pulang gereja, tadi firman Tuhannya apa? Lupa. Kok bisa? Ya, karena rohnya sedang sakit.
Roh yang sakit tidak bisa menyerap perkataan firman Tuhan. Roh yang sakit tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Loh, aku sudah Kristen loh. Aku sudah percaya Yesus. Betul. Saudara, saya punya ilustrasi pagi ini. Semoga ini menolong saudara. Di sini saya punya Verleng kabel. Verleng kabel ini sudah ditancap ke Denny, sudah masuk ke listrik. Sudah masuk alirannya dan saya on-kan ini. Dan sini ada sebuah lampu. Lampu. Ini sudah nyala, sudah terhubung nih dengan listriknya. Udah terhubung. Itulah manusia kita. Kita sudah terhubung dengan Tuhan, kita sudah punya akses kepada Tuhan. Tetapi ingat, lampu ini tetap gak bisa nyala. Kok gak nyala sih lampu ini? Kok gak bisa berguna lampu ini? Kenapa? Karena manusia rohnya belum di switch. Ketika engkau datang ke gereja, engkau duduk di situ. Tetapi fokusmu bukan di sini. Fokusmu bukan di sini, engkau belum switch manusia rohmu. Manusia rohmu belum dibuka untuk menerima perkataan Tuhan. Padahal Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Perkataan-perkataanku, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Firman Tuhan hanya bisa ditangkap kalau manusia rohmu itu menyala. Harus di switch. Harus di-on-kan. Ketika engkau datang ke gereja, on-kan manusia rohmu. Tinggalkan yang lahiria, fokus pada Tuhan. Supaya apa yang dia katakan pada hari ini nancep di dalam rohmu. Dan itulah yang membuat hidupmu bertumbuh secara rohani. Jangan bilang pertumbuhan rohani kalau rohmu sakit. Jangan bilang engkau bertumbuh hanya dengan engkau datang ke gereja tanpa rohmu dibuka. Buka rohmu. Roh Kudus ada di situ. On-kan. Ya, perlu di-on-kan. Jangan dibiarkan mati. Duduk di situ. Ya, mendengar, melihat ke saya, melotot kepada saya. Tetapi ketika engkau pulang, nothing. Engkau tidak membawa apapun. Kenapa? Karena ini tidak menyala. Roh kita seperti itu. Bukannya kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita sudah terhubung. Alirannya sudah ada. Tapi aku yang masih menutup diri saya. Manusia roh saya masih saya kunci. Itu sebabnya tidak mengerti. Jangankan firman Tuhan minggu lalu yang saya tanyakan. Apa yang kau baca kemarin? Tidak tahu. Kenapa? Karena pada saat engkau membaca firman, rohmu kau tutup. Rohmu tidak dibuka. Rohmu tidak dinyalakan. Sehingga itu akan menjadi sia-sia. Mengapa ada banyak orang murtad? Halo? Ketika ditanya, opo kok ngalih? Aku di kono merasa kosong. Mengapa kok ngalih? Aku gak ento opo-opo. Yang salah iki sopo? Halo? Yang salah itu siapa? Yang salah adalah pribadi kita. Yang kita tidak buka. Saya harap saudara paham dengan apa yang saya maksudkan. Perlu pada saat engkau mau datang ke gereja, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau beribadah. Aku membuka rohku. Aku membuka mulutku lebar-lebar Tuhan. Dan biarlah kiranya engkau memenuhkannya. Pemazmur berkata demikian. Aku membuka diriku. Aku membuka rohku. Silakan Tuhan. Engkau mau berbicara apa sama aku. Lalu saudara arahkan. Arahkan dirimu kepada Tuhan. Dan engkau akan mengalami sesuatu yang berbeda.
Pertumbuhan akan terjadi jika saudara melakukan ini. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Betul, orang Kristen pengikut Kristus, tapi tidak pernah mengalami Kristus di dalam hidupnya. Akibatnya murtad. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Daud. Daud ketika dia masih remaja, masih kecil. Saat itu Israel sedang diserang oleh Filistin, bangsa Filistin. Daud datang ke medan peperangan. Dia melihat semua kakak-kakaknya yang jadi tentara. Semua orang Israel yang terlibat di dalam peperangan singitan di dalam tenda. Kenapa? Karena ada seorang Goliat. Ada seorang laskarnya Filistin yang kuat, yang hebat, yang berpakaian lengkap, pakaian tentara. Daud melihat itu. Dia berkata kepada Raja Saul, aku akan ngelawan. Raja Saul bilang, Jona, ojo. Kamu itu saya kecil. Ya, ini saya pakai bahasa saya. Kamu cilik, kamu tahu enggak? Goliat itu, dia sudah puluhan tahun jadi prajurit, jadi laskar yang hebat. Mana mungkin kamu bisa? Kakak-kakaknya apalagi cilik, ya, kakan macem. Ya kan, diilok-ilok no. Tapi Daud adalah seorang manusia roh yang sehat dan kuat. Dia katakan apa? Dia datang ketika Saul memperlengkapi dia dengan pakaian perang, dia enggak iso. Ya, kenapa? Karena dia enggak biasa pakai itu. Akhirnya dia lepas semua pakaian perangnya, dia datang dengan membawa tongkat, dengan membawa batu. Kok aneh ya? Ya, senjatanya kok mengonotok kan gitu. Mengonotok ya, cilik ya. Tapi saya mau katakan, manusia roh yang sehat dan kuat punya sesuatu. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 14 ayat 17 ayat 45. Apa yang dikatakan firman di situ? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi, hati-hati kata tetapi, perhatikan kata tetapi, dia katakan apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Stop sampai di situ. Daud mempunyai manusia roh yang sehat dan kuat. Manusia yang rohnya sehat dan kuat, dia punya nama Tuhan semesta alam. Ini yang menjadi dasar keyakinannya. Dasar keyakinan Daud adalah Tuhan, nama Tuhan semesta alam. Itu dia bawa. Ya, dia bawa itu. Itu sebabnya dia katakan itu. Dan saudara dan saya pasti sudah tahu ending ceritanya. Ya toh? Ending ceritanya cuma satu batu. Satu batu dilemparkan tes. Langsung KO Goliat. Goliat sendiri pun pada saat didatangi oleh Daud, dia merasa terhina loh. Ya, kok anak kecil, mbok kira aku iki anjing ya? Ya. Saudara, kecil badan boleh kecil, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang hebat. Ada sesuatu yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dan ketika batu diuncalno, ya, senjata yang tidak diperhitungkan, hanya batu kali yang dibawa oleh Daud, sekali langsung nancep KO. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Goliat adalah sebuah masalah buat Daud. Goliat adalah sesuatu yang natural. Tapi di dalam diri Daud ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Goliat. Itu sebabnya dia remehkan Daud yang kecil. Ya, dia remehkan. Ada cilik. Dan Alkitab juga berkata Daud pada saat itu masih kemerah-merahan. Lah cilik ya, masih imut-imut. Tapi di dalam dirinya ada tenaga supranatural.
Kalau manusia roh saudara sehat dan kuat. Apapun masalahnya, tadi saya katakan setinggi apapun masalahnya, setinggi gunung sekalipun. Dengan kekuatan Tuhan, engkau bisa melewatinya. Dan bahkan engkau bisa keluar sebagai pemenang. Daud menang. Orang yang memiliki manusia roh yang sehat dan kuat, bukan saja dia membawa nama Tuhan semesta alam, tapi dia memiliki sebuah pengalaman perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu sudah dibangun, ya. Itu tidak dengan sendirinya kuat dan sehat. Halo, untuk menjadi sehat dan kuat kita butuh makan. Untuk butuh sehat dan kuat kita butuh istirahat. Untuk menjadi sehat dan kuat kita perlu olahraga. Daud dia selalu dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Makanya manusia rohnya kuat. Ya, kuat. Manusia rohnya kuat. Luar biasa. Daud saya katakan memiliki pengalaman-pengalaman. Mengapa dia berani menghadapi Goliat yang gede seperti itu? Karena dia mempunyai pengalaman perjalanan bersama Tuhan. Berapa lama saudara menjadi orang yang percaya Yesus? Dan berapa kali saudara memiliki pengalaman-pengalaman kehidupan yang nyata bersama dengan dia. Itu adalah modalmu untuk melanjutkan perjalanan. Daud, apa yang terjadi dengan dirinya? 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Ini yang menjadi alasan Daud. Coba kita baca 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Ini di saat Daud negosiasi dengan Saul untuk pergi melawan Goliat. Dia punya pengalaman. Manusia roh yang sehat dan kuat. Dia sanggup melihat karya Tuhan di dalam dirinya. Dan bahkan dia berkata apa? Singa dan beruang dientekno sama Daud. Pikirannya Daud, ya toh, singa dan beruang aja tak entekno kok. Apalagi koe Goliat, masih kon raksasa Filistin. Dia mungkin kalau berkata dengan bahasa kita sekarang, siapa takut, gitu kan? Orang yang memiliki roh yang kuat dan sehat, ya, dia akan menghadapi segalanya dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup yang seperti inilah yang membuat Daud terus dan terus apapun yang dihadapinya dia lawan. Kenapa? Dia tahu Tuhan menyertainya karena dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Roh yang sehat dan kuat membuat penyertaan Tuhan sempurna dan nyata di dalam dirinya. Saya ulangi, manusia yang memiliki roh yang sehat dan kuat membuat penyertaan Allah itu sempurna dan nyata. Minggu lalu kita dengar nama Immanuel. Emmanuel, Allah beserta kita. Ya, Pak Topo sudah menjelaskan itu. Ya. Memang benar perjalanan gereja kita ini adalah perjalanan yang disertai Tuhan. Ya, para founder kita, mereka terus hidup bersama Tuhan, mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka menuntun, mengarahkan ya apa yang harus dilakukan. Ayo, jangan sampai ini putus. Jangan sampai ini berakhir, ya. Mari kita generasi ini melanjutkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Allah Emmanuel. Tuhan selalu menyediakan diri. Kalau saudara tadi melihat aliran listrik. Aliran listrik itu selalu dialirkan. Selalu dialirkan. Artinya Tuhan selalu on buat kita. Tapi kita yang harus on untuk Tuhan. Saudara, perjalanan IRC sangat panjang. Saya sebagai saksi mata, saksi yang masih hidup, ini perlu saya ceritakan ke kita. Kami dari yang tidak punya apa-apa, jemaat yang sedikit, mahasiswa lagi, apa yang bisa diharapkan. Tetapi saat ini Tuhan memberi ini pada kita. Amazing. Suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Perjalanan bersama dengan Tuhan. Ketika tempat ini dibangun. Bangunnya pakai barang-barang toko kan?
ambil dari toko kan? Pada saat nota-nota sudah numpuk, memang kami diberi kesempatan dan kelonggaran untuk membayar. Saudara, kalau mungkin saat ini Amos Nomleni, dia mendengar perkataan saya. Kami menumpang tangan atas nota-nota itu. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Untuk hidup sendiri aja sulit. Ini mau bayar. Mulai dari pembangunan pendopo, pembangunan ini sama caranya. Kami tumpang tangan. Dan saudara, sungguh Tuhan yang kita sembah. Tuhan Allah kita, dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Di saat bayar ada uang. Kok bisa? Udahlah. Sesuatu yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang selalu saya katakan. Apa yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Sebagai manusia rohani, sebagai manusia roh, kita tidak hidup dari apa kata dunia. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Mari praktekkan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, praktekkan ini dalam hidupmu. Hiduplah dari apa kata Tuhan. Pegang itu, buat itu menjadi dasar keyakinan di dalam hidupmu. Supaya engkau bisa berjalan. Bapak Ibu, dunia di depan kita ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Bahkan Indonesia, tempat ini, tanah air kita ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Dan itu imbasnya akan sampai ke kita. Bagaimana engkau mengatasinya? Bagaimana saya mengatasinya? Mari Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita, perkuat manusia rohmu. Jadikan manusia rohmu sehat dan kuat. Supaya engkau bertahan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Supaya engkau kuat menghadapi semua itu. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita. Manusia yang punya roh yang sehat dan kuat tidak dapat masalah. Oh no, bukan itu. Tapi manusia yang punya roh yang sehat dan kuat, dia mampu tetap berjalan. Sekalipun harus mendaki gunung, sekalipun dia harus turun lembah, dia pasti bisa keluar sebagai pemenang. Ini jaminan kita. Kenapa? Ingat, roh yang ada di dalam diriku adalah Roh Kudus. Itu adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan aku. Memang Tuhan tidak menjanjikan jalan tol di dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak. Tetapi justru di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap masalah yang dihadapi, kita bisa buktikan bahwa Tuhan yang ada di dalam diriku besar. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera memelihara rohmu, jiwamu, tubuhmu dengan sempurna. Mari Bapak Ibu kita kejar, terutama manusia roh, karena itu adalah bagian daripada inti kehidupan kita. Jangan yang tidak inti ini kita perhatikan lebih daripada yang inti itu. Saya percaya Bapak Ibu disegarkan kembali pada hari ini oleh firman Tuhan ini. Sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana dong caranya? Kan gitu toh. Caranya gampang kok. Ya, ada kemauan. On-kan manusia rohmu. Lalu apa? Yang pertama, ya ingat-ingat ya, hidup di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Hidup di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Ketika engkau menyembah Tuhan, Dia hadir di atas pujian dan penyembahanmu. Dia menyentuh engkau. Roh Kudus akan menolong engkau mengatasi segala yang bakal akan engkau hadapi di sepanjang hari. Pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, maaf ya, maaf sekali lagi. Di tempat ini, ketika pujian dinaikkan, kita semua rasanya bersuka cita. Sorry, saya minta maaf kalau saya salah menilai saudara. Tapi di saat penyembahan, sepi, silent. Kemana? Dalam hati.
Saudara, kalau kita tidak pernah melatih roh kita untuk menyembah Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah engkau berkata, aku gak iso. Hati-hati. Kamu bilang kamu gak iso, berarti kamu membuat Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu tidak berfungsi. Dia sedang mendorong kamu nyembah. Saudara, saya mau kasih tahu ya, setan itu ya mencuri kata-kata pujian dan penyembahan dari dalam diri kita. Kenapa? Karena setan mau disembah. Ingat gak waktu Tuhan Yesus dicobai itu? Ya, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya, yang ketiga dia bilang apa? Jika engkau menyembah aku seluruh dunia tak kasih no. Tuhan Yesus bilang apa? Enya iblis, karena engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Halo, pujian dan penyembahan itu mendatangkan hadirat Allah turun ke atas kita. Kita dikuatkan, kita ditopang, kita dihiburkan, kita dibuat oleh Tuhan memiliki hikmat pada saat itu kita keluar. Jadi maksud saya gini, pada saat kita melakukan pujian dan penyembahan, kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan, kita lagi dekat banget sama Tuhan. Dan setelah itu kita keluar, kita tidak meninggalkan kekuatan kita di situ, kita keluar dengan membawa kekuatan baru. Ya, seperti itu. Latih dirimu untuk menyembah Tuhan. Daud itu loh, hidupnya pujian penyembahan, ya. Mazmur itu, kitab Mazmurnya kita, ini banyak sekali tulisannya Daud. Memang tidak Daud semuanya, tapi banyak sekali. Dan kenapa dinamakan Mazmur? Mazmur itu artinya kata-kata yang dinyanyikan, kata-kata yang dilagukan. Lalu musiknya gimana? Ya cipta sendiri dari dalam hati kita. Yang penting kita mau melakukan itu. Saudara, indahlah, sudahlah. Ayo hidup di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Lalu yang kedua, makan firman, ya. Makan firman Tuhan. Makan yang kenyang, ya, makan yang kenyang. Tadi sudah saya singgung sedikit, pada waktu Tuhan Yesus berada di padang gurun, kan setan bilang, "Ayo, nek kamu anak Allah, buat no batu ini jadi roti." Tuhan Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Halo, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan yang kelihatan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, karena itu rajin-rajin makan firman Tuhan. Makan dan serap, ya. Pada saat makan jangan lupa on-cut manusia rohnya supaya yang dimakan ini bisa diserap. Pada saat diserap terjadilah yang namanya pertumbuhan secara rohani. Dan yang ketiga jangan lupa doa. Ya, DPPF, doa, pujian, penyembahan dan firman ini kita buat menjadi gaya hidup kita supaya manusia roh kita menjadi sehat dan kuat. Jangan hanya punya slogan, doa adalah nafas kehidupan. Nafas orang Kristen, tapi gak pernah berdoa. Halo? Pada saat kita berdoa, kita sedang terhubung dengan sumber kehidupan. Pada saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan yang ngomong. Kan gitu, itu namanya komunikasi. Ya. Saudara setuju dengan saya hari ini? Mari kita perkuat manusia roh kita. Ingat, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal adanya. Perkuat manusia rohmu, jadikan manusia rohmu sehat dan kuat. Apapun yang kau hadapi di luar sana, engkau pasti bisa mengatasinya. Karena ada Dia di dalam dirimu, engkau tidak sendirian. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun kau pergi, apapun hal yang kau hadapi, kecil atau besar, pasti saudara akan lewati bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Dia Allah yang kau sembah, Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa ada di tanganku, di bumi dan di sorga. Artinya persoalan dunia, persoalan sorga, saudara bisa tangani. Kenapa? Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membangun manusia roh kita, agar kita menjadi manusia roh yang sehat dan kuat. Saudara mau? Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, sungguh kami rindu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Jika ada di antara kami yang rohnya lagi lemah, biarlah Roh Kudus dicurahkan dan memberikan kekuatan. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Engkau di tempat ini. Berhembuslah. Mari dengan hati yang haus dan lapar. Pulihkanlah gereja. Pulihkan aku ya Tuhan. Mari dari hati yang tulus. Berhembuslah Engkau sekarang. Berhembuslah ya Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja. Ya, berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah ya. Sekarang urapi kami. Biarlah hari ini ada pembaharuan di dalam diri kita. Mari dengan penuh antusias ucapkan kepada Tuhan-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Minta pengurapan dari Tuhan Yesus. Manusia roh kami ya Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Sungguh Tuhan kami rindu melihat kuasa-Mu
Seberapa besar kerinduan Bapak Ibu untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu sehari-hari. On-kan manusia rohmu. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menolong engkau, tetapi manusia rohmu sedang sakit. Manusia rohmu sedang kau kunci, sehingga aliran kuasa Allah tidak bisa mengalir. Mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah rohmu terbuka, biarlah rohmu dipulihkan, dan sungguh-sungguh engkau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Seberapa besar di antara saudara yang rindu melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan sama Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hidupku. Haleluya, haleluya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh yang letih lesu dikuatkan, semua roh yang sakit disehatkan, semua roh yang mati dihidupkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga aliran kuasa Allah mengalir dengan deras. Jemaat ini menjadi jemaat yang rohnya sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara bersukacita dengar firman Tuhan tadi? Amin. Saudara rindu melihat kuasa Tuhan nyata di dalam hidupmu secara pribadi? Kalau begitu katakan pada dirimu, rohku harus on. Sekali lagi dengan keras, rohku harus on. Amin. Saya percaya kalau roh kita on, kita pasti akan mengalami Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Mari bersama kita bawa persembahan kita, dan saya minta Ade akan berdoa buat persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan kami, memberikan semangat yang baru bagi kami. Terima kasih roh Kamu boleh dihidupkan kembali. Sehingga benar-benar setiap hari roh kami tetap on bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala berkat rohani yang kami terima hari ini. Dan kami bersyukur dan selalu bersyukur juga untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh memberi, kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menerima ucapan syukur kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Mari bersama kita bawa persembahan kita dengan syukur, dengan sukacita. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan
berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ataupun ulang tahun pernikahan. Kalau ada yang di tempat ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing, dan yang ada di rumah-rumah untuk kami persilakan juga berdiri. Kami rindu mau mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara, dan Evata nanti akan berdoa. Mari bersama kita katakan selamat ulang tahun. Tuhan Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau yang telah menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Dan kami percaya berkat penyertaan Tuhan nyata selalu di dalam diri mereka. Biarlah Tuhan hari demi hari Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau berikan berkat-Mu yang melimpah. Engkau juga Tuhan yang akan terus menyertai hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan segala rencana-Mu atas diri saudara-saudari kami boleh Engkau genapi dengan sempurna. Kami juga memberkati saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang hadir selalu di dalam setiap keluarga. Tuhan yang menjadi kepala setiap keluarga dan berkat-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, kami membawa saudara-saudari kami dengan penuh sukacita kepada tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi atas nama staf dan seluruh jemaat GB Immanuel Revival Center, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Saudara, ada beberapa hal pengumuman. Yang pertama untuk Selasa, kita ada doa malam di tempat ini, jam 7 malam di basement ya. Mari, kita tadi sudah dengar firman Tuhan, kita harus menghidupkan roh kita. Oleh sebab itu saya mengundang seluruh jemaat untuk kita datang sama-sama berdoa di tempat ini. Dan pada hari Rabu nanti, buat seluruh Pro-M, kita akan ada persekutuan Pro-M di basement pada jam 18.30 malam. Ingat ya, hari Rabu jam 18.30 di basement IRC kita akan sama-sama bersekutu untuk seluruh Pro-M. Dan pada hari Kamis ada Bible Study melalui grup WhatsApp. Saya mengundang semua jemaat yang belum tergabung, ayo sama-sama kita daftarkan nomor handphone kita kepada Kak Rida atau Kak Roslin agar supaya roh kita pun semakin kuat. Amin. Kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Lalu untuk Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini. Kami mengundang untuk pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, ayo ikut ibadah pemuda di tempat ini pada jam 17.00 yaitu jam 5 sore ya pada hari Sabtu. Dan hari Minggu kita akan berkumpul kembali di tempat ini pada jam 7.30 ada ibadah umum dan jam 9.30 ada ibadah sekolah minggu dan juga remaja. Dan yang terakhir untuk remaja dan anak-anak sekolah minggu, ini ada di layar ya, kita bisa lihat ada retreat khusus remaja dan anak sekolah minggu pada bulan Juni nanti. Oleh sebab itu siapkan dirinya remaja, para remaja di tempat ini dan juga anak-anak sekolah minggu, mungkin oma-oma yang punya cucu-cucu atau bapak ibu yang punya anak-anak yang masih usia sekolah minggu dan remaja, ayo ikutkan mereka di dalam retreat remaja dan sekolah minggu ya. Untuk itu nanti informasinya bisa dilihat di layar, bisa menghubungi nomor yang ada di dalam leaflet tersebut. Mari bersama sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan nama
Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Bapa, di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan melihat siapa mereka dan apa pergumulan mereka. Biar kiranya Tuhan menjadi jawaban di dalam hidup mereka masing-masing. Terlebih dari itu hamba-Mu berdoa agar kekuatan roh mereka bertambah-tambah dan mereka pun akan terus melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapa dan Ibu Gembala kami. Tuhan berkati mereka di hari-hari mereka. Biarlah ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Boleh memenuhi hati dan pikiran mereka. Khususnya buat Ibu Gembala, kami berdoa supaya ototnya disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ada aliran kesembuhan mengalir sehingga ototnya menjadi sehat dan kuat dan dia boleh berjalan kembali ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini juga mereka sedang online bersama dengan kami. Engkau tahu siapa mereka, di mana mereka. Biarlah berkat-Mu pun dicurahkan dalam hidup mereka. Bapa khusus yang berada di tempat ini, Engkau tahu satu persatu tanpa kecuali. Engkau melihat mereka dengan teliti. Maka biarlah ya Tuhan Engkau juga yang memberkati. Yang saat ini sedang gelisah. Di dalam nama Yesus, roh kegelisahan-Mu diangkat dan digantikan dengan kekuatan roh, dengan kekuatan iman mengalir di dalam dirimu saat ini. Haleluya. Yang takut dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata jangan takut. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi yang saat ini sedang bergumul, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong mereka di dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami mau belajar untuk meng-on-kan roh kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman nyata bersama dengan Tuhan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh biarlah Yesus menjadi yang terutama